Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa saudara dalam mata kuliah Filsafat Pendidikan. Sekarang kita berada pada pertemuan kedua yang akan membahas tentang hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan, agama, ilmu, dan kebudayaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa filsafat ini mendasari semua aktivitas kehidupan. Nah, tentu dia memiliki keterkaitan dengan berbagai bidang ilmu dan berbagai bidang lainnya, termasuk di dalamnya nanti di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya. Nah, apalagi dalam pendidikan, agama, ilmu, dan juga kebudayaan. Baik, seperti yang kita ketahui bahwa tujuan dari mata kuliah filsafat ini adalah mencari kebenaran atau mencari kebajikan atau mencari nilai-nilai yang sempurna, benar, dan bijaksana. Maka tentu dalam sejumlah bidang, baik itu di bidang pendidikan, agama, dan ilmu pengetahuan serta kebudayaan, tentu esensinya adalah menuju kepada konteks nilai-nilai kebajikan. Baik, pertama kita menelaah hubungan filsafat dengan filsafat pendidikan. Pertama, filsafat pendidikan itu bersifat sangat terbatas. Jadi esensinya khusus untuk mempersatukan atau mengkoordinasikan hanya dalam bidang pendidikan. Nah, filsafat memberikan pengetahuan pendidikan atau pemahaman yang lebih mendalam dengan menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, kemudian lapangan filsafat mungkin tidak akan sama karena filsafat itu sangat luas pandangannya atau lapangannya, tetapi dalam bidang pendidikan itu sudut pandangnya dapat sama dan dapat juga berbeda. Nah, nanti kita akan uraikan bagaimana contoh filsafat dan filsafat pendidikan ini memandang suatu bidang. Kalau bidang kajian filsafat misalnya membahas tentang esensi kenapa manusia itu dididik, maka dia akan mengkaji dari sisi sifat spiritual manusia, kemudian adanya akal dan pikiran manusia, gitu ya. Tetapi kalau filsafat pendidikan itu membahas kenapa manusia itu dididik dari sisi karakteristiknya, misalnya karakteristik umur ya, menurut Gagne bahwa dia memang harus dididik dengan bantuan orang dewasa di sekitarnya. Nah, kira-kira konteks-konteks yang seperti itu antara filsafat dan filsafat pendidikan itu dia akan saling berkaitan. Filsafat pendidikan merupakan aplikasi ide-ide filosofis ke dalam permasalahan pendidikan. Begitupun sebaliknya, praktik-praktik pendidikan juga menyumbang gagasan terhadap perbaikan ide-ide filosofis tersebut. Oleh sebab itu, pendidikan berkaitan dengan dunia ide dan juga aktivitas praktis. Ide-ide yang baik memiliki implikasi yang baik juga terhadap praktek-praktek pendidikan. Nah, apa ide-ide tersebut? Nah, tentu dikaji secara filosofi. Misalnya seperti apa bahan kajian yang akan diajarkan, seperti apa media yang akan digunakan, seperti apa aturan yang akan diterapkan. Nah, tentu ini akan berkaitan juga dengan konteks ilmu filsafat pendidikan yang juga membahas semua aplikasi dari ide-ide manusia tersebut ke dalam peraturan atau ranah-ranah di bidang pendidikan. Kemudian agama. Nah, filsafat mencari kebenaran dengan akal pikiran, logika, dan hati. Sementara agama merupakan kebenaran yang berasal dari kebenaran wahyu yang mutlak dari Allah. Jadi filsafat dan agama mempunyai hubungan yang terkait dengan refleksi manusia. Artinya keduanya itu adalah merupakan alat penggerak atau alat motivasi. Jadi seseorang bergerak untuk mencapai kebahagiaannya melalui berpikir filsafat. Seseorang itu juga bergerak mencapai kebahagiaannya dengan konteks agama. Nah, agama itu tentu dapat dijadikan petunjuk atau pedoman bagi hidup manusia. Oke, saudara-saudara sekalian, kita lanjutkan.
Jadi kebenaran agama itu berfungsi bersifat mutlak, sementara filsafat itu adalah esensi atau turunan dari kebenaran agama itu yang berfungsi untuk mengatur sendi-sendi kehidupan manusia. Jadi kebenaran filsafat itu murni didasarkan kepada akal pikiran dan telaah yang secara mendalam oleh manusia, namun kebenaran agama itu dia sifatnya berasal dari wahyu Allah dan tentu sifatnya itu adalah murni. Kemudian hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Pertama, sama-sama bersumber dari rasio atau akal, mengacu kepada logika. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa esensi pertama dari ilmu pengetahuan itu adalah tentang bagaimana berfilsafat. Jadi ahli-ahli filsafat pada sebelum abad keempat itu telah mengemukakan pencarian mereka tentang ilmu pengetahuan. Misalnya seperti Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Nah, awal pertama yang mereka pelajari dalam konteks filsafat itu adalah mempelajari ilmu pengetahuan. Baik, kita lanjutkan. Nah, filsafat sangat erat hubungannya dengan ilmu pengetahuan, namun tidak semua permasalahan ilmu pengetahuan itu tentu dapat dijawab oleh filsafat. Nah, dapat dijawab oleh permasalahan itu tidak dapat dijawab oleh ilmu pengetahuan semata, namun harus dengan konteks berfilsafat. Misalnya seperti apa? Nah, kalau dalam konteks ilmu pengetahuan, kita tahu masalah cloning. Ya, cloning itu misalnya kita melakukan cloning atau misalnya permainan DNA dengan melibatkan binatang. Nah, tentu telah hadir sejumlah manfaat bagi manusia. Misalnya ada domba yang dengan kadar daging yang cukup besar, kemudian ada sapi semental, yang itu dilahir dengan cloning. Nah, dalam konteks keilmuan itu sah-sah saja jika melakukan cloning terhadap manusia. Nah, tapi kenapa hal itu tidak dilakukan? Nah, ini tentu ada kaitannya dengan filsafat. Kenapa? Karena manusia itu dia memiliki sifat-sifat humanis, dan tentu dalam konteks manusia yang bertuhan tentu itu tidak mungkin dilakukan. Ya, jadi artinya filsafat itulah yang akan membatasi konteks kebablasan dari sebuah ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang dengan ilmu pengetahuan mampu menciptakan sesuatu yang menghindari dari kodrat Tuhan, misalnya dia mampu menciptakan satu bunker yang katanya bisa menghindarkan dia dari suatu bencana kiamat. Nah, tentu itu sesuatu yang mungkin saja menurut ilmu pengetahuan dan tentu tidak mungkin menurut esensi dari kehidupan manusia. Nah, poin pertama tentu manusia itu tentu akan mati. Nah, siapa yang dapat menghindari mati? Jadi misalnya seperti itu ya. Jadi artinya filsafat dan ilmu pengetahuan itu dia bersifat artinya dengan filsafat ilmu pengetahuan itu tentu diharapkan akan lebih bermakna dan berguna bagi kehidupan manusia. Next, kita lanjutkan. Jadi artinya tidak semua masalah, belum tadi disampaikan bahwa tidak akan terjawab oleh ilmu pengetahuan. Nah, tentu jawabannya itu ada jawaban alternatif. Nah, itulah gunanya dari kajian si filsafat ini. Oke, kita lanjutkan yang terakhir, filsafat dengan kebudayaan. Nah, seperti yang kita ketahui, filsafat itu adalah cara atau metode yang berpikir yang logis, sistematis, dan teratur. Sedangkan kebudayaan itu adalah wujud atau manifestasi dari nilai, rasa, sikap, atau karsa yang memang diciptakan oleh manusia. Nah, sejumlah pengertian kebudayaan lain. Nah, ada banyak ahli yang mengemukakan pengertian dari kebudayaan seperti Taylor, Laintan, kemudian Herkovits, ya. Jadi intinya mereka di sini menyampaikan bahwa kebudayaan itu memang suatu konfigurasi dari tingkah laku manusia, keseluruhan kepercayaan manusia, bagian dari lingkungan hidup manusia. Jadi esensinya adalah diciptakan oleh proses interaksi manusia. Nah, tentu untuk menjadikan satu kebudayaan itu bernilai kebajikan, nah itu harus dirumuskan atau dibentuk dari suatu kebudayaan. Jadi kebudayaan yang baik tentu menjadikan filsafat sebagai salah satu landasan dari konteks berpikir. Jadi artinya
apa persamaan dari semua nilai-nilai tersebut? Nah, pertama tentu tujuannya, esensinya sama-sama untuk mencari nilai-nilai kebenaran. Jadi esensi dari semua kehidupan kita ini ya kembali ke situ, ya mencari nilai kebenaran. Kita berfilsafat mencari nilai kebenaran, kita berilmu mencari nilai kebenaran, ya. Dan tentu saja kebenaran yang paling utama itu jelas, jika Anda tidak menemukan semua jawaban itu, maka kembali kepada kebenaran yang utama atau kebenaran yang mutlak tadi, yaitu yang berasal dari agama. Jadi kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Baik, saya pikir demikian untuk konteks perkuliahan pada pertemuan kedua ini. Nah, mudah-mudahan Anda dapat mengikuti proses ini, dan tentu ada perintah-perintah lain yang harus Anda ikuti dalam e-learning kita yang akan dilihat pada e-learningnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.